Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kami dari peserta Sarjana Beasiswa di Kumham Jateng tahun 2022, angkatan 63 tahun, angkatan 63 kelompok 1, akan bahas tentang alur sebuah film yang berjudul Satu Nafas Panglima Besar. Yang menurut kami, film ini sangat recommended untuk ditonton. Khususnya untuk kami, ini para generasi muda. Dan tanpa berlama lagi, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Adi Ramadan yang akan memandu kegiatan diskusi podcast kali ini. Di sini saya bersama kedua teman saya yang bernama Alfani Musi. Halo Mas Alfan, Mas Alfan, Halo selamat Pak siang. Aldi, selamat siang. Dan Mas Alfian Sabiawan. Halo Mas. Halo Mas Aldi, selamat siang Mas. Film ini bertema bela negara yang menceritakan tentang perjuangan Panglima Besar Republik Indonesia yang berjuang melawan Belanda dengan taktik perang gerilya. Yang di mana perang gerilya sendiri adalah satu taktik perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan berpindah-pindah tempat. Dan strategi perang ini digunakan untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda. Seperti apakah cerita dan pelajaran apa yang bisa dipetik dari film tersebut? Mari kita bahas bersama dua teman saya. Maksudnya, saya ingin bertanya, karena saya juga belum menonton filmnya ya, dan hanya membaca sedikit reviewnya saja. Pertanyaan pertama saya itu tentang dari mas-mas berdua ini, apa garis besar dari film ini, Mas? Baik, terima kasih Mas Aldi. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Aldi terkait film Satu Napas Panglima Besar, di mana film ini dirilis tahun 2015 yang menceritakan tentang perjuangan seorang pahlawan, yang menceritakan tentang perjuangan pahlawan kita dalam memperebutkan kemerdekaan Indonesia tentunya. Film ini menceritakan tentang semangat patriotisme seorang jenderal yang bernama Jenderal Sudirman yang memimpin rakyatnya sebagai panglima besar untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di mana pada saat itu kita memang sudah merdeka, namun masih ada campur tangan lain sehingga pada saat itu kita belum merasakan kemerdekaan sepenuhnya. Mungkin seperti itu, Mas Aldi. Eh, Baik Mas Aldi, mohon izin Mas Aldi, untuk menurut saya dari film Jenderal Sudirman Satu Napas Panglima Besar ini memang setelah saya menonton film ini, eh, saya mendapatkan ada beberapa keunikan dan kelebihan dari film ini. Salah satunya yaitu karakter yang diperankan oleh para aktor ini sangat mendalami sekali peran-perannya sehingga kita menonton itu seakan-akan ikut terbawa oleh suasana suasana di film tersebut seperti pada tahun 1948 itu ya yang kita dapat melihat perjuangan setelah kemerdekaan Indonesia. Selain itu, keunggulan lain setelah menonton film ini juga menjadi salah satu penggugah semangat kita, baik itu semangat patriotisme dan jiwa patriotisme untuk semakin mencintai bangsa kita, bahwa kemerdekaan itu kita dapat rasakan saat ini berkat perjuangan para pahlawan-pahlawan pendahulu kita. Terima kasih. Oh, jadi film ini kayak kita bisa larut ya dalam film itu ya. Iya mas, Seolah kita merasakan kayak ada merasakan sesuatu yang betul. membara di dalam diri kita ya, Ya kayak betul semangat mas. juang gitu ya. Ya betul mas. Nah, selanjutnya tuh dari semua film kan pasti ada kelebihan dan kekurangan gitu. Dan kelebihannya tadi kita bisa larut dari dalam film tersebut sehingga kita memiliki semangat juang juga seperti apa yang dilakukan oleh jenderal. Nah, pertanyaan saya itu apa kekurangan atau apa yang harus disempurnakan dari film Jenderal Sudirman ini? Mungkin Mas Alvan atau Mas Alvan ada yang ingin menyampaikan apa yang harus disempurnakan gitu? Baik, saya izin mencoba menjawab, Mas Aldi. Menurut saya film ini sudah sangat baik, namun jika disoroti dari segi akting para aktornya, menurut saya mungkin bisa lebih disempurnakan lagi. Menurut saya
di sini di film ini cara pembawaan perannya itu kurang luas begitu, Mas. Yang diperankan oleh Adipati Dolken ini ya. Walaupun saya bukan seorang aktor, tapi ini menurut penilaian saya sebagai seorang awam, penonton awam begitu. Di mana di film itu aktornya ini masih luwes ketika berinteraksi dengan lawan mainnya begitu. Kurang begitu luas intinya. Mungkin itu aja Mas Aldi. Oh, berarti dia kurang mendalami karakter gitu ya, maksudnya. Kami sih mendalami, tapi kalau kita tonton itu kayak ada yang kurang begitu, walaupun saya seorang aktor, Oh, tapi ini seperti ada penilaian, ya, kayak ini kaku gitu ya. siap itu maksud saya Mas Aldi. Oh, iya, iya, iya. Nah, selanjutnya itu karena ini kan film ini menceritakan tentang perjuangan membela negara kan, yang dimana Belanda kembali lagi menyerang pada tahun 1948 pasca Indonesia merdeka. Mungkin dari deskripsinya mungkin ada nilai-nilai bela negara yang terkandung dalam film ini. Dan ini kan menceritakan tentang penyerangan kembali Belanda pasca 3 tahun Indonesia merdeka, dan itu udah lama sekali ya. Nah, menurut Mas Alpan atau Mas Alfian, apakah ada nilai-nilai bela negara yang terkandung itu? Dan juga apakah nilai-nilai tersebut masih bisa kita implementasikan dan kita terapkan di masa sekarang ini? Karena itu kan sudah hampir setengah abad gitu, kejadian tersebut. Baik Mas, jadi menurut saya memang pada film ini terdapat nilai-nilai bela negara di dalam film tersebut. Saya menemukan ada beberapa nilai bela negara, salah satunya yaitu kesetiaan dan rasa cinta pada negara. Ya, baik itu yang ditunjukkan dari filmnya pada saat Jenderal Sudirman yang dihasut oleh beberapa pihak, akan tetapi beliau masih setia kepada negara. Selanjutnya, walaupun pada saat tersebut beliau masih dalam keadaan kurang sehat, tapi semangat juang memimpin untuk perang gerilya itu sangat luar biasa sekali, Mas. Mungkin itu dari saya, Mas. Iya, terima kasih Mas Alfian. Nah, yang terakhir, kira-kira ada nggak tips untuk penonton nanti terkait bela negara? Mungkin seperti nilai-nilai dari bela negara yang bisa kita implementasikan ke kehidupan sehari-hari gitu. Ada nggak? Baik, mungkin dari saya dulu, Mas Aldi. Adapun tips-tips yang bisa kita ambil baik khusus buat saya ataupun buat teman-teman yang menonton video kita ini, salah satunya adalah nilai-nilai bela negara yang dapat nanti kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus memupuk rasa cinta tanah air terlebih dahulu. Jadi contohnya bagaimana? Contohnya yaitu kita menggunakan produk-produk dalam negeri kita, baik itu batik dan lain sebagainya, yang menunjang kehidupan sehari-hari kita terutama. Selanjutnya yaitu kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak ada diskriminasi, baik itu kaum minoritas ya, karena kita lihat beberapa belakangan ini terdapat beberapa perpecahan-perpecahan, itu jangan sampai terjadi. Selanjutnya juga ada yang isu-isu hoax yang cukup mulai merebak di masyarakat, itu perlu kita harus cari tahu dulu kebenaran berita-berita tersebut, sehingga setelah melakukan scanning kita juga mampu untuk uh, menjadi perantara begitu, Mas. Karena berita-berita hoax ini kan bisa memecah belah bangsa juga. Salah satunya, apalagi kita ini sebagai aparatur sipil negara itu kan memiliki fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi bisa kita mulai dari diri kita sendiri, baik itu di lingkungan kerja, seperti itu sih Mas. Iya, terima kasih. Apakah ada tambahan dari Mas Alpan mungkin? Menambahkan Mas Aldi, menurut saya nilai-nilai dalam film ini masih relevan untuk diterapkan saat ini. Walaupun saat ini kita sudah merdeka sepenuhnya dari penjajah, namun yang menjadi lawan kita sekarang adalah bangsa kita sendiri.
di mana masih adanya golongan-golongan seperti separatisme di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu juga adanya masyarakat yang lebih gemar, seperti yang dikatakan sama Mas Alpian tadi, lebih gemar menggunakan produk luar negeri. Padahal dengan menggunakan produk negeri itu merupakan salah satu upaya kita untuk bela negara, yaitu cinta tanah air. Jadi sekarang ini tantangan yang kita hadapi itu bukan lagi berperang, akan tetapi tantangan sekarang kita ini adalah bagaimana kita berperang melawan kemajuan zaman begitu, mengingat internet sudah di mana-mana, penyebaran hoax di mana-mana, pencurian data dan sebagainya itu sekarang sudah merajalela begitu. Mungkin begitu Mas Aldi. Terima kasih Mas Alfa dan Mas Fian. Terakhir saya ingin menarik kesimpulan dari apa diskusi kita kali ini, dan kesimpulannya adalah karena film ini berceritakan tentang bagaimana Jenderal Sudirman orang kecil dan dengan kecerdasan karena kehabisan logistik, dan karena beliau juga membuat kedudukan bangsa Indonesia semakin kuat dan membuat Belanda tidak memandang rendah kekuatan tentara pejuang. Mungkin dari beberapa nilai yang terkandung dalam film ini seperti yang disampaikan tadi, cinta tanah air, berkorban dan setia kepada bangsanya. Dan sedikit dari saya juga yang pernah saya baca itu bahwa di film itu juga ada menceritakan tentang perjanjian Rambouillet yang dimana mengharuskan Indonesia untuk menghentikan perang gerilya yang membuat perjuangan mereka seakan sia-sia. Akan tetapi beliau tetap setia dan patuh kepada bangsanya. Seperti itu. Demikian podcast kita pada hari ini. Terima kasih Mas Alfian dan Mas Alpan yang telah bersedia menjadi narasumber. Terima kasih Mas Aldi. Dan terima kasih juga teman-teman telah menonton video review ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.